Kertajati masih dilirik. Masih dilirik ya. Karena mereka melihatnya nanti 2-3 tahun ke depan. Apalagi Sumdawu udah beres ya Pak ya, semuanya terkoneksi. Itu dahsyat loh dibandingkan dengan bandara lain, dia punya 2 akses. Cipali dan di Sumdawu. Di Sumdawu, Cipali 157, Sumdawu 152. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Podcast. Kembali lagi di channel Gerobak Podcast. Kali ini Gerobak Podcast mendatangi salah seorang direktur utama sebuah bandara yang diklaim menjadi bandara terbesar di Indonesia. Kita mendatangi Bapak Dirut Bandara Internasional Jawa Barat. Selamat siang Pak Dirut. Assalamualaikum Pak. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah menerima kami di acara Gerobak Podcast ini Pak. Jaraknya jauh ya. Siap Pak. Kita udah melakukan protokol kesehatan ya Pak ya. Saya asik juga nih Pak Dirut. Untuk bisa menjelaskan soal ini kan BIJB lahir atau dibangun terakhir 2017 itu proses, dan 2018 awal kalau nggak salah ada historical flag ya Pak ya. Nah mungkin masyarakat masih bertanya-tanya Pak, apalagi kemarin kalau nggak salah pesawatnya nggak ada yang parkir Pak. Nah mungkin bisa dijelaskan nih Pak di kesempatan ini Pak. Silakan Pak Dirut. Terima kasih Mas Arif ya. Ya. Dari teman-teman Dari Gerobak Podcast Pak. Gerobak Podcast. Ya. Suatu kehormatan saya bisa di Sama-sama Pak. undang di Gerobak Podcast. Saya gabung di Bandara Internasional Jawa Barat. Setelah itu setelah dilakukan open bidding ya. Oke. Cukup panjang perjalanan. Prosesnya hampir 4 bulan lebih. Waduh, lama juga ya Pak ya? Lama. Jadi akhir Desember saya bergabung. Iya. Lalu bandara emang udah operasi. Jadi memang sering dikatakan BIJB sudah diresmikan. Oke. Padahal kalau kita lihat sejarahnya 2018 Mei tepatnya itu historical flight. Memang RI1 langsung yang mendarat. Oke. Itu untuk menandakan bahwa bandara ini siap operasi. Jadi belum ada peresmian berarti ya Pak ya? Gitu. Kalau ada peresmian, waktu saya datang ke BIJB saya cari batu prasasti yang ditandatangani presiden belum ketemu. Waduh. Ini harus dicari nih Pak berarti. Kalau begitu. Atau kita siapkan nanti diresmikan oleh Siap. presiden. Iya. Jadi gitu ceritanya. Iya. Sebetulnya bandara ini memang dari awal disiapkan untuk Jawa Barat, dan di FSC pun jelas dituliskan di situ bandara ini akan bisa tumbuh jika akses Port Sumdawu-nya sudah tersambung. Lalu ada kereta bandara. Oke. Lalu rusennya dikembalikan ke TNI AU. Pangkalan. Sama seperti halnya di Sucipto, Pulau Progo, Kolonia, dan Kuala Namu. Ini nyatanya dioperasikan 2018 Mei, rusennya masih operasi, si Sumdawu-nya belum tersambung, kereta apinya belum ada. Oh gitu. Jadi yang membuat anggapan atau opini masyarakat BIJB seperti itu mungkin karena itu ya Pak? Ya. Nah, tapi Pak, selama dari 2018 setelah historical flight itu ada nggak sih Pak aktivitas, mungkin kan masyarakat juga pengen tahu seperti apa aktivitas di sana gitu Pak. Jadi 2019 itu sudah ada 22 pergerakan pesawat. Datang dan pergi. Oke. 2019, dan karena waktu itu juga ada kebijakan pemerintah untuk penataan rute penerbangannya. Jetnya Ya. Kertajati. Ya non jetnya di Rusen Kertanegara. Nah, itu bertumbuh. Jadi dan bangkitan penumpangnya pun juga belum sesuai dengan target yang ada di FF atau di Port. Karena apa? Karena
Saya sudah melakukan survei pada saat awal saya masuk, saya mapping lalu survei berdasarkan origin dan destination. Ya. Memang catchment areanya Bandara Kertajati itu dari Kerawang ke arah timur, Jawa Tengah ke arah barat. Ya. Brebes, Tegal. Trafficnya Itu captive marketnya itu 6,5 juta penumpang per tahun. Tapi karena akses dari ke bandaranya masih di atas 90 menit, jadi the rule of time. Waktu tempuhnya dia. Nah, kalau waktu tempuh penumpang dari ke bandara di atas 90 menit, dia akan menjadi bandara lain. Siap. Tapi kalau di bawah itu, dia akan datang ke bandara terdekat. Sehingga sampai hari ini 4,2 jutanya itu masih di Usen. Masih terkonsentrasi ya, gitu Pak ya. Karena orang masih memilih terdekatnya. Ya. Kan Usen di tengah kota. Betul. Dan 1,2 jutanya di Soekarno Hatta. Ya, betul. Yang sedikit yang di Halim dan di Kertajati. Kertajati. Jadi Kertajati masih penumpangnya di sekitar Ciayu Majakuning. Cirebon, Majakuning, Majalengka, sehingga bangkitannya belum sesuai dengan nama. Lalu tahun 2020 itu juga udah ada 17 flight per hari. Ya, bahkan internasionalnya. Ada juga ya Pak? Internasional ya? Ada sekali lain berangkat umroh, lalu hilang. 2019 ada umroh juga Cicelin, kayak hilang. Nah 2020 itu sebenarnya udah bangkit ya, ada 17 penumpangnya datang pergi. Internasionalnya ada 2, Malaysian Airlines, Kertajati Kuala Lumpur juga, lalu Cicelin, Kertajati Hyderabad. Karena pesawat ada langsung ya. Dia isi berapa kali di India baru ke kita Nah itu umrohnya udah mulai bangkit di sini. Sempat berjalan berarti ya Pak? Itu berjalan. Jadi gini, sampai saat ini pun jadwal penerbangan itu nggak hilang. Masih ada di dekat. Ada berarti ya? Walaupun ada SKD jet yang baru penataan itu jet dihidupkan kembali usaha negara. Betul. Jadwalnya nggak hilang, tetap ada. Jadi bandaranya ada, air traffic controlnya ada, jadwal penerbangannya ada, airnya ada. Penumpangnya yang belum bangkit. Karena bulan akhir Mei ya, kita mengadakan survei kepada selama musim pandemi 2019 ada 650-an responden. Itu 46%-nya demand kita itu adalah perjalanan dinas. Jadi orang-orang yang perjalanan dinas melakukan penerbangannya ke Bandara Kertajati ya Pak? Demandnya kita di domestik itu adalah perjalanan dinas 46%. Itu hampir bisa disamakan dengan di bandara. Nah bayangkan dari bulan April, tanggal 16 April tepatnya itu penerbangan semua full. Karena puncaknya pandemi di sini. PSBB kemarin ya pandemi. SPJ-nya ya perjalanan dinas dikurangi untuk alkes. Lalu karyawannya semua work from home. Udah nggak ada lagi orang yang berangkat. Yang kedua sekolah. Sekolah juga sama. Di Jawa Barat ini kan tempatnya sekolah. Banyak universitas. PDN, itu kan orang daerah semua. Begitu lockdown sekolah dari rumah semua sampai sekarang kan tidak ada pergerakan. Padahal tiap tahun bisa ada 4 sesi, menerima siswa 2 kali, wisuda 2 kali. Nah itu bangkitannya pun memang belum sempurna seperti tahun 2019. Jadi kalau di bandara itu Mas, itu setiap tahun para airline itu dan bandara bertemu dalam suatu conference, namanya slot conference, untuk menyepakati izin rute. Kemana aja Pak? Izin rutenya. Kan nggak gampang. Misalnya tadi saya bilang Citilink mau ke Jeddah, jam berangkat lece dari Kertajati jam 8, 9 jam ke sana kan, ke sana jam 7 malam. Belum tentu di Jeddah ada tempat untuk parkirnya itu. Runway-nya, apron-nya, parkirnya. Itu harus dibahas sedetail mungkin berarti ya Pak Diri. Jadi kalau di dunia itu ada namanya IATA, International Air Transport Association, organisasi airline sedunia. Itu 2 kali sesi winter dan summer. Masing-masing membahas. Jadi reciprocal agreement.
nggak gampang. Artinya pesawat dari luar pun nggak bisa seenaknya datang ke Kertajati gitu ya, atau ke bandara lain. Kayak tadi Cicili kan. Betul. Oke Pak, jam 8 Kertajati kosong. Sampai Jeddah jam 7 sore. Oke dapat Pak 7 sore. Unloading, turunin barang, orang penumpang. Terus kan mau balik lagi. Iya. Balik lagi jam 9 ya, 2 jam lah di sana ya. Unloading. Itu belum tentu dapat lagi. Jam 9 penuh Pak. Adanya jam 9:15 gitu. Nah balik ke sininya, Kertajati ada nggak gitu? Oh penuh. Itu di situ slot manajemen itu di situ. Nah, Indonesia mengikuti season itu juga punya periode winter dan summer. Jadi yang sekarang kita pakai ini periodenya winter dari Oktober kemarin, Desember. Oktober kan masih COVID ya, Ya, masih. itu ada 17 jadwal penerbangan kita tuh sampai Maret 2021. Oke. Maret sampai Oktober 2021 ya, baru selesai kita bahas kemarin. Tanggal 7 Desember ada confirm. Nah, airline masih tetap tidak mencabut jadwalnya. Oke. Jadi masih ada 17 flight, 17 flight per hari ya Pak? per hari. Lion, Citylink, Air Asia, dan satu lagi Garuda. Nah, artinya Bagus sekali. dengan penjelasan Pak Dirut ini berarti nggak sepi ya Pak ya? Nah, Bandara ini nggak sepi-sepi amat dan nggak seperti yang dibayangkan bahwa wah ini sepi, kotanya mati atau mubazir gitu. Enggak ya Pak? Tetap ada aktivitas berarti ya Pak? Jadi kalau dibilang bandaranya mati waktu April ya. Oke. Kenapa iya? Karena bukan Kertajati. Seluruh bandara di dunia, betul. Off. Iya. Soekarno Hatta yang 1.200 flight sehari. Iya. Dan sampai hari ini pun kalau kita Mas Arif mau buka nih, Iya. jumlah bandara Indonesia 360 lebih. Betul. Baik yang di bawah AP1, AP2, oleh BJB, Iya. dan Batam, dan UPBU, unit pelayanan bandara oleh Dirjen Bandara. 360 belum semuanya operasi. Masih terdampak gitu ya Pak Iya. semuanya. Kenapa tadi ada pertanyaan, kok usianya udah mulai bergerak lagi, Kertajati belum? Nah, tadi kan Jarak tadi ya. Nah, pemerintah mengambil kebijakan ini yang saya lihat sepertinya juga memulai menghidupkan dulu transportasi udara ini. Karena apa? Karena airline ini juga lebih breeding. Semuanya masih mengalami mengalami guncangan tadi ya Pak. Pemerintah dalam hal ini imigrasi ya, Betul. itu baru membuka 7 bandara untuk jadi tempat pemeriksaan imigrasi. Nah, di situ nggak hanya bandara besar tuh. Betul. Lalu Kementerian Agama juga mengambil itu untuk umroh, 4 bandara ya. Kertajati nggak masuk. Oh nggak masuk Kertajati Pak? Tapi di sisi itu Kertajati masih ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai embarkasi dan destinasi haji. Nah, ini kan sempat Harusnya berangkat. Betul. Awalnya sempat ini khusus debarkasi haji ya Pak ya? Udah. Sampai hari ini udah ada pemberangkatan belum dari Kalau haji kan masalahnya bukan di kita, di Arabnya masih ditutup. Oke. Ya. Jadi Masih mengikuti perkembangan yang sama seperti tahun lalu ya Pak ya? Jadi jadwalnya ada, airline ada, lalu bandaranya ada, air traffic controlnya ada, tapi penumpangnya yang belum. Kita lihat tadi kemarin kita survei di liburan apa tuh? Bulan. Muharram Ya, dari Idul Adha, satu Muharram sampai kemarin Maulid. Ya. Banyak tuh 5 hari. Orang masih memilih darat. Karena apa? Karena masih terjadi lockdown di setiap daerah. Tadi. Terus yang kedua masih panjangnya prosedur di bandara. Ya. Saya kemarin ke Kulon Progo itu harus 2 jam sebelumnya di bandara. Karena harus rapid dulu. Ya, rapid dulu. Gitu. Setelah dapat rapid, belum bisa terbang tuh. Ya. Harus ke karantina kesehatan. Klinik di bandara. Validasi dulu. Betul. Setelah validasi, antrinya udah nggak normal karena pakai jarak. Ya. Kayak X-ray pakai jarak. Betul. Jadi kalau sekarang kita mau uji, menarik dari Usen naik pesawat ke Pulau Progo, saya lewat darat, nyampe sama. Jadi efektivitas waktu yang mungkin juga dilihat oleh masyarakat ya Pak Dirut. Itu satu. Yang kedua, keluarga masih safe ya kalau dia naik kendaraan.
anak istri semuanya satu mobil nggak bersama-sama aja gitu. tertular. Betul. Bawa makanan sendiri. Dan tol sekarang udah menjadi perjalanan wisata. Betul. Area jadi hiburan. Yeah. Nah, saya IATA sendiri tadi yang saya sampaikan itu meramalkan bangkitan penumpang domestik itu mulai terjadi tahun 2023, internasional 2024. Oke. Ini karena COVID, Pak? Iya, seluruh dunia itu. Luar biasa. Ramalan ini seluruh dunia. Karena COVID ya. Ya di situ ada kecualinya ya. Yeah. Vaksinnya bisa dipercepat. Nah, misalnya vaksin ini tahun depan udah mulai ya selain dipercepat tapi ampuh lah gitu. Iya. Pak, ini saya sempat dengar kabar nih Pak, di bulan-bulan Juni, Juli kabarnya BJB tidak bisa bayar parkir pesawat seperti itu. Ini gimana sih Pak itu Pak? Ya, makanya disebut ini bandara sepi, bandara ini seperti kota mati atau gimana? Makanya ini harus dijelasin juga Pak, bener nggak gitu? Pak kan tadi dengan 17 flight per hari, berarti aktivitas BJB itu ada, nggak mati suri sekali gitu kan Pak? Pada April 16 itu semua penerbangan kegiatan kami ada menampung parkir pesawat limpahan. Jadi parkirnya di bandara Kertajati semua. Baik Garuda, Batik, Flynas bahkan gitu. Kalau anak perusahaan Saudi Arabia itu juga lumayan. Itu pendapatan kita dari parkir pesawat. Betul. Oh jadi dari situ ya Pak? Iya. Lalu untuk menghidupkan BIJB ini, ya tentunya semua sama ya. Kita melakukan efisiensi besar-besaran. Karena let's say rata-rata per bulan itu biayanya 15 miliar. 15 miliar? Kalau operasi ya. Oke. Pendapatannya sekarang nggak sampai. Itu dia. Belum, pendapatannya itu masih 6-7 miliar. Sama kita kos 9 miliar. Yeah. Nah pastinya ya sesuai juga dengan instruksi Pak Gubernur ya kepada seluruh BNP itu harus melakukan business continuity management. Pak Gubernur mengarahkan ada 3 tahapan: business recovery, business recovery, focusing, dan regrowth. Jadi kita nggak boleh mati, harus terus berjalan. Jadi selama operasi ini nggak ada, kita masih dapatkan pendapatan dari parkir, tapi efisiensi besar-besaran yang kita lakukan. Tapi nggak ada pemangkasan Pak? Nggak ada pemangkasan, jadi seperti listrik gitu ya. Yang terbesar bandara di seluruh dunia itu adalah biaya listrik. Karena saya sentral. Iya. Sebulan 1,4 M. Untuk listrik aja itu Pak? Itu normal pada saat penerbangan ramai atau normal penerbangan? Dengan saya mati semua AC-nya tinggal 450 juta. Karena memang nggak ada pengunjung ya Pak, jadi dimatiin AC-nya. Iya, paling hanya alat-alat untuk navigasi server ya. Karena bandara pada dasarnya nggak boleh terus sama sekali. Karena bandara ini sekali dia operasi itu dilihat di dunia. Kalau langsung ada penilaian ya Pak ya. Kalau mau lihat contoh yang paling gampang nih, masyarakat ya bisa buka aplikasi gratis pada flight worldwide. Ya, untuk bisa menilai bandara itu seperti apa? Ada aplikasi itu bandaranya, tidak ada flight. Kalau kita nyatakan ini close, jadi waktu operasi itu bandara ini dicek seluruh dunia. Itu namanya AIP, Aeronautical Information Public. Nah, sama ATC itu dicek 50 hari kali 2, 100 hari. Ada bandara baru loh di Majalengka, namanya KJT. IATA Triwulan tempatnya KJT. Kalau IQ-nya kan W Wahi ya. Itu dideklarasikan. Nah kalau kita bilang terus, dideklarasikan terus tutup hilang tuh bandara di radar Eropa. Kenapa? Karena walaupun bandara itu sepi, masih ada yang melintas ya. Entah pesawat kargo, entah pesawat kepresidenan. Nah bandara ini objek vital national security. Jadi kalau ada pesawat di atas Mayday mengalami kecelakaan, dia akan divert ke bandara terdekat. Di tempat dilihat di peta AIP di radar ada KJT ini. Dia akan kontak Mayday KJT. Nah petugas kita itu ambulan, pemadam kebakaran, memang harus standby siaga ya. Nah, sehingga saya buat karyawannya juga sifat office, flexible work arrangement.
ada yang work home, yang opsional tetap standby. Wah, menarik nih Pak Dirut penjelasannya bahwa sebenarnya Bandara Kertajati itu ada dan aktivitasnya juga ada. Jadi jangan sampai apalagi pandemi ya Pak ya. Ini kan kelihatan nih pandemi, terus kemarin ada perubahan rute juga ke Bandung. Nah ini yang membuat masyarakat jadi mungkin bertanya-tanya kan, ini ada nggak sih bandaranya gitu kan? Nah seperti itu Pak. Dan ini Pak terakhir Pak pertanyaannya, kan tadi belum diresmikan Pak. Kapan kira-kira Bapak sebagai dirut akan memberikan waktu untuk mungkin PMI 1 untuk bisa meresmikan secara langsung? Karena kan udah hampir mau 3 tahun juga nih Pak perjalanan bandara ini Pak. Banyak juga ya bandara yang udah resmi di Indonesia. Banyak ya Pak ya? Kalau sekarang kita lebih tadi ke difokusin dulu ya. Yang Mas Arief sampaikan juga tadi betul Mas. Kita udah cash flow-nya memang udah tadi saya lupa menambahkan. Efisiensi itu sampai ke take home pay dari komisaris direksi yang karyawan 50%. Dipotong. Luar biasa. Tapi kami tetap diminta untuk mempertahankan menyelamatkan diri ini, dan komitmen pemerintah provinsi juga nggak tinggal diam. Jadi pemerintah masih mensubsidi kita melalui APBD perubahan kemarin. Oh, berarti kemarin ada subsidi lagi ya Pak? Mudah-mudahan bulan ini dulu. Nah itu juga membayar utang-utang vendor, proyek, dan juga sebagian operasional. Jadi masih ada komitmennya dari provinsi Kertajati untuk penyelamatan ekonomi nasional. Terkait dengan peresmian tadi, BIJP itu kan tugasnya tidak hanya mengelola airport. Jadi kita nih di BUMD ada 2 tugas yang diamanahkan oleh Pemprov Jabar, mengelola airport dan Aerocity. Aerocity Kertajati. Aerocity ini kemarin kita sudah review master plan-nya. Bandaranya juga diminta Pak review master plan-nya untuk pengembangan untuk men-triggernya. Kan bandara nggak cuma penumpang, betul Pak. Ada kargo, betul. Ada pesawat. Jadi kita kemarin menyiapkan lahan untuk membangun bengkel pesawat. Artinya nanti ke pesawat-pesawat yang trouble bisa ke sini ya Pak? Kita prediksikan begitu 2022-2023 bangkit, pesawat nggak kayak mobil Mas, dia masuk BPLI. Iya, perawatannya dan sebagainya. Nah, kita udah jadi. Oke. Maintenance kita udah jadi. Ini target 2023 gitu. Ya. Lalu cargo village kita bangun. Nah, cargo village, kenapa cargo village? Karena Pak Gub sudah membuat konsep rebana metropolitan. Oh ya, yang kemarin digagas ya Pak ya. Ya. Rebana metropolitan itu ini dahsyat mungkin pertama kali di Indonesia ya. Karena baru aja ini insya Allah kalau berhasil, baru aja ada di Republik kita ini mengkonektivitaskan antara transportasi laut, pelabuhan, udara, dan darat jalan tol. Nah, jalan tolnya Cipali, Cisumdawu, ditambah kereta logistik. Metropolitannya Subang, Padubak, Sumedang, Ciayu, Megapuni. Dikoneksikan dalam satu lokasi ekonomi yang strategis itu. Jadi ini yang kita siapkan sehingga nanti 2-3 tahun ke depan Kertajati ini menjadi enabler, jadi penyangga logistik di Jawa Barat. Dan metropolitan Jawa Baratnya sudah bertumbuh di bagian utara. Nah ini yang kita lagi siapkan ya. Jadi pertama untuk operasionalnya, insya Allah kita berharap tahun depan haji udah normal, mulai lancar lagi dia. Umroh ya. Dibuka normal. Karena ini semua federasi travel umroh se-Jawa Barat sudah sepakat untuk terbang dari Kertajati membawa jamaah. Itu perdananya kapan Pak? Harusnya bulan November kemarin. Harusnya. Ya. Cuman mundur jadi kapan Pak? Itu ada kedatangan yang mau dengan Garuda segala macamnya. Kenapa November kemarin? Nah, karena 4 bandara yang baru dibuka seperti yang kemarin. Ini kan lagi dievaluasi. Ternyata dari 300-an lebih yang berangkat itu kan pengurus travel. Yang berangkat awal-awal. Dan hasil survei mereka di sana, yang pertama umur dibatasi 18 sampai 20 tahun.
untuk umroh Ya, besok. padahal yang mau umroh kita itu banyak Ya, orang yang udah sepuh ya di atas 50 semua. Terus yang berikutnya Rif, di sana dibatasi bis yang harus 50 orang hanya untuk 25 orang. Oh, Lalu jamaah sampai Jeddah harus karantina dulu 3 hari. iya betul. Hotel yang biasa untuk 4 orang, ber-6, bahkan 8 orang hanya cukup berdua. Jadi ada pembatasan-pembatasan ya. Jadi dihitung-hitung nih akan bisa menghabiskan 38 sampai 40 juta per jamaah Per orang. Lalu berat. Sehingga waktu itu Pak travel kayaknya sepakat tunggu normal, dibuka normal aja deh gitu. Iya. Dan normalnya itu bulan apa Pak? Ini November. Nah, harapan kami Januari. Januari ya. Karena ini dievaluasi terus. Dan apalagi kalau vaksinnya udah ada. Sudah ada. Kan sama kayak kita mau umroh haji kan di Sudah. meningitis. Untuk meningitis itu ya. Mulai. Nanti kan ke depan seperti itu. Nah kalau itu Mekah buka pembatasan umur dan pembatasan protokol tadi, ini udah ada 4.000 jamaah yang tertunda, bahkan sampai 6.000 yang udah siap Yang udah siap berangkat dari Kertajati ini ya. Pak? dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat ya, Kertajati. balik Kertajati. Jadi biar semuanya hidup ya. Ya. Airline-nya kan sekarang lagi cari cashflow dulu di Usain. Betul. Yang kemarin ke Kertajati nggak apa-apa. Ya. Nah Kertajati lagi ngurus umroh, haji. Nah, haji kan nggak lama nih, ini udah mulai pada berangkat Ya, lagi. betul. Nah itu keputusan piagamnya belum dicabut dan GACA namanya ya, Government Authority komersial aviasinya di sana Saudi Arabia tuh sudah mengapprove Kertajati layak untuk pemberangkatan umroh dan pulangan Nah, dari tahun depan ada 2 nih selamanya, Indramayu dan Bekasi untuk seluruh jamaah Jawa Barat berangkat dari Kertajati 98 flight. Kan waktunya ada tinggal Desember. Ya. Besok. Nah, berarti ada rentang waktu 5 bulan untuk Ya. mempersiapkan ya Pak. Sambil menunggu itu pun juga supaya kita juga isi profesionalnya. Insya Allah kargo nih kita lagi arahkan dengan Asperindo, dengan Alfi, dengan Reflector ya. Karena kargo di Kertajati selama ini kargonya masih kargo jadi kargo namanya. Belum yang besar-besar seperti di Cengkareng itu ya Pak. Kargonya masih bareng sama pesawat penumpang. Oh, jadi belum khusus secara khusus pesawat. Begitu pesawat penumpang Iya. hilang, kargonya hilang. Iya. Nah ini kemarin saya udah menghubungi beberapa penerbangan kargo, baik itu Karbi, Kira-kira itu untuk bisa menaruh pesawat kargo Secara khusus. Ya kargo yang ada di CI Majakuning dan bisa diangkut dari Kertajati. upaya-upaya itu yang kita lakukan. Ya, terus juga melalui kemarin sudah siapa yang sudah summit. Nah, kan Pak Gubernur sendiri ada nama market sounding. Market sounding, aerobanan dan Metropolitan. Di dalamnya ada Kertajati. Dan itu dahsyat. Itu ada dari 600 tuh ada 100 lebih yang berminat Investasi di Kertajati. Dan ada 50-annya yang one-on-one meeting. Langsung Bu. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa Kertajati ya sepi, Iya. memang belum. Tapi dari peminat investor itu mengatakan bahwa Kertajati masih dilirik. Masih dilirik. Ya. Karena mereka melihatnya nanti 2-3 tahun ke depan. Kalau Apalagi Sumdawu Sumdawu udah beres ya Pak ya, semuanya terkoneksi. itu dahsyat loh dibandingkan dengan bandara lain. Dia punya 2 akses, di Bali dan di Sumdawu. di Sumdawu, di Bali 157, Sumdawu 152, tambah kereta logistik, high speed train pun udah disetujui Presiden dari Wali ini nyambung ke Kertajati. Kereta cepat. Satu lagi New Speed Train. Itu Manggarai Semarang, sampai ke Kertajati. Jadi Ini masih di ini ya Pak ya? perencanaannya kita Perencanaannya masih. Nah, jadi itu yang regrowth-nya. Nah, saya rasa kalau ini umrohnya sudah operasi lagi, hajinya udah operasi lagi, Sumdawu jadi, aerocutingnya udah jadi tadi, hotelnya udah jadi. Nah ini saya lagi rapat dengan desa untuk membangun hotel di kawasan bandara, baru diresmiin Mas Ari. Oke Pak Dirta, luar biasa nih, berarti teman-teman Sobat Podcast, Kertajati itu ada, nggak mati suri dan nggak sepi. Jadi kita yang mungkin tidak tahu, karena mungkin nggak pernah injak ke sana mungkin ya Pak ya. Tadi yang dijelasin oleh Pak itu karena akses. Yang mudah-mudahan Pemprov Jabar juga segera mempercepat konektivitas akses ini
agar Kertajati bisa Ya. mendunia kembali itu Pak Dirut. Kabar terakhir yang saya dapat sih progresnya udah hampir 90% hampir yang sektor 1 sampai 3 ya. Untuk yang Sumber. Cilenyi sampai dengan Cimalaka. Iya. Yang sektor 4-5 nya kan Betul, baru. betul, boleh mulai. Nah kemarin Pemprov Jabar dan Menteri BUMN serta Bupati Sumedang sih sudah mendorong itu. Kalau itu bisa jalan aja sektor 1 sampai 3. Kemarin kita sepakat untuk membuka pas saat angkutan Lebaran. Oke, Di bulan Mei. Di jalan tol yang Dari Sundawi Cilenyi sampai Cimalaka dulu. Ya. Nah itu udah bisa memperpendek jarak kota Bandung ke Kertajati 1 jaman sampai 1,5 jam. Tapi kalau udah sampai sektor 6 itu hanya 45 menit ya Pak. 60 kilo. Sampai Dauan sana ya. Sampai Kertajati. Sampai ke Kertajatinya ya. Jadi terima kasih selama ini supportnya DPRD, masih konsep support dana, lalu Pemprov, Bandung juga malah di EGS ngomong 1,5 tahun lagi bandara ini akan menjadi. Dan ini ya yang penting itu ini selalu saya ditanya Kertajati ini mau nyaingin Soekarno-Hatta dan segala macam. Saya udah ngobrol sama direksinya dan Sapura 2. Betul. Saya bilang Pak Kertajati tidak bersaing dengan Soekarno-Hatta. Karena Soekarno-Hatta udah ultimate. Ya. Dia udah bangun dengan runway 3, dengan 4. Nah, Kertajati ini menjadi suplemennya, komplement. Ya, komplimennya. Sehingga kita menjadi multiple airport system. Oke. Multiple airport system. Karena pada saatnya nanti Halim akan kembali ke militer, Hussein akan militer, dari Cicito sudah, kolonial Dan nanti Kertajati secara umum bandara komersial itu kan yang akan terbuka gitu. sehingga nanti Kertajati ini benar-benar menjadi penyangga logistiknya. Dan ini insya Allah makanya saya terus menyiapkan ini proses-proses untuk perencanaan pembangunannya sehingga kalau bisa terjadi hotel ada semua ya. Selain operasional bandaranya yang paling penting Mas Arif, bandara ini juga akan menjadi penyelamat ekonomi nasional pasca COVID. Oke. Berapa tenaga kerja yang akan terserap Setelah COVID nanti ya. itu sekarang aja udah 600-an yang bekerja. Nah, kalau ada cargo village, ada hotel, ada Semuanya Marco, udah disiapkan. ada Aero City, itu bisa menampung puluhan ribu jumlah tenaga kerja. Lalu warung-warungnya itu, Ya. UMKM-nya itu, UMKM-nya itu. nah lalu PAD-nya untuk Jawa Barat, ini dahsyat. Jadi sekali lagi terima kasih nih Mas Arif dan teman-teman dari Gerobak Podcast. Gerobak Podcast. Gerobak Podcast memberikan saya kesempatan menjelaskan kepada masyarakat. Saya mohon doa dan dukungan khususnya masyarakat Jawa Barat. Amin tadi. Ya harus kita, dan ini bukan terjadi di kita, di Changi juga sepi, Malaysia Kuala Lumpur International Airport juga sepi gitu. Ya. Jadi ya sambil sepi ini kita menyiapkan sesuatunya untuk menjadi ini normal atau next normal nanti kita udah siap gitu. Dan jadi bandara yang terbaik di Jawa Barat. Ya. Kebanggaan Kebanggaan. Jawa Barat dan memberikan kontribusi kepada masyarakat Jawa Barat. Pak Dirut, wah luar biasa ini penjelasannya bahwa di tengah situasi pandemi bandara Kertajati seperti apa dari proses awal, bahkan yang katanya belum diresmikan, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita udah mengetahui sebenarnya Kertajati itu masih tetap ada dan akan terus melakukan pembaharan untuk pembangunan di Jawa Barat juga ya Pak Dirut. Terima kasih Pak Dirut atas waktunya di ya ngobrol santai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.